Inflasi di bulan Oktober kembali memanas. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56% secara tahunan. Sedangkan inflasi bulanan terrealisasi 0,17% dan inflasi year to date 1,80%. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, inflasi Oktober tercatat lebih tinggi dibandingkan September lalu yang mencapai 2,28%. Beberapa peristiwa yang mempengaruhi inflasi antara lain El Nino yang masih bertahan di level moderat pada Oktober 2023. Kemudian kenaikan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 6%, serta kenaikan harga BBM non-subsidi. Hal ini turut mendorong kenaikan beberapa harga barang dan pangan, sehingga memberikan andil inflasi cukup signifikan, antara lain beras 0,06%, bensin 0,04%, cabai rawit 0,03%, dan tarif angkutan udara 0,02%, serta cabai merah 0,01%. Sebaran inflasi berdasarkan wilayah, dari 90 kota ada 69 kota yang mengalami inflasi, 42 kota diantaranya mengalami inflasi lebih tinggi dari nasional, di mana Gorontalo mengalami inflasi paling tinggi, yakni 1%, sedangkan 21 lainnya mengalami deflasi. Kabar tak sedap kini menghampiri para pebisnis di Indonesia. Pasalnya, aktivitas manufaktur Indonesia kembali jeblok pada Oktober tahun ini. S&P Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Managers Index periode Oktober 2023. PMI manufaktur Indonesia ada di angka 51,5. Indeks PMI terjun ke level terendah sejak Mei 2023 atau terendah dalam 5 bulan terakhir. Meski melandai, PMI manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif selama 26 bulan terakhir. Kendati demikian, S&P Global Market mengungkapkan tanda-tanda perlambatan sudah terlihat lantaran melemahnya pertumbuhan permintaan baru dan penurunan penjualan ekspor. Seiring dengan perlambatan permintaan, perusahaan turut sedikit menurunkan jumlah tenaga kerja. Perusahaan juga membatasi kenaikan harga jual pada Oktober 2023. Adapun tingkat inflasi biaya output mengalami penurunan secara month-to-month, disebabkan perusahaan melanjutkan kenaikan biaya pada laju yang lebih lambat di tengah upaya mendorong penjualan. Sejumlah badan usaha penyedia BBM kompak menurunkan harga produk BBM non-subsidi per 1 November 2023. PT Pertamina Persero, Shell Indonesia, BPAKR, dan Vivo Energy Indonesia kompak menurunkan harga BBM non-subsidi. Pertamina misalnya, harga BBM Pertamax RON 92 di DKI Jakarta kini mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter pada periode Oktober 2023, kini turun menjadi Rp13.400 per liter. Lalu Pertamax Turbo atau RON 98 dari yang sebelumnya Rp16.000 per liter turun menjadi Rp15.500 per liter. Penurunan juga terjadi pada BBM jenis Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green. Begitu juga dengan Shell yang turut menurunkan harga jual BBM-nya. Seperti Shell Super atau RON 92 dari yang sebelumnya dipatok Rp15.380 per liter, kini turun menjadi Rp14.360 per liter. Kemudian harga Shell V-Power dari yang sebelumnya dipatok Rp16.350 per liter, kini menjadi Rp15.270 per liter. Tak ketinggalan, BBM BPAKR jenis BP92, BP Ultimate, dan BP Diesel juga turun. Masing-masing dibanderol dengan harga Rp14.360 per liter, Rp15.270 per liter, dan Rp16.980 per liter. Dan terakhir Vivo Energy yang juga turut menurunkan harga BBM mereka. Baik Revo 90, 92, dan 95 kini masing-masing dibanderol di harga Rp12.200 per liter, Rp14.100 per liter, dan Rp15.100 per liter. Proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara atau IKN bukan isapan jempol belaka. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyebut progres pengerjaan jalan tol tersebut telah mencapai hampir 55%. Jokowi berharap jalan tol IKN bisa mulai digunakan pada Juni 2024. Jokowi juga menyebut selama ini akses ke IKN hanya lewat tol Samarinda Balikpapan.
Perjalanan dengan tol itu memakan waktu 2 jam 15 menit karena harus memutar lewat Sepaku. Dengan adanya tol tersebut akan memangkas separuh waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN dengan total waktu tempuh diperkirakan 50 menit. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga menyiapkan fasilitas dan sarana pendukungnya seperti tempat istirahat. Pemerintah juga menyiapkan ribuan pohon untuk ditanami di sepanjang jalan tol tersebut. Jokowi ingin ibu kota negara Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN bertahap pada 2024 hingga 2045. Upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 akan digelar di Kompleks Istana Kepresidenan IKN. Arab Saudi disebut bakal mencabut larangan penjualan minuman beralkohol jika terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Namun, izin penjualan alkohol akan dibatasi peredarannya. Seluruh produk alkohol pun hanya boleh dikonsumsi dan dijual di zona supporter yang terbatas. Biasanya Arab Saudi melarang warga negara asing yang ketahuan mengonsumsi alkohol di Arab Saudi dengan berbagai hukuman, mulai dari penjara sampai deportasi. Peluang Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 semakin kuat. Pasalnya, Australia mengumumkan mundur dari proses tawar-menawar sebagai tuan rumah perhelatan internasional tersebut. Padahal, Australia adalah satu-satunya negara yang dianggap sebagai kompetitor kuat Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Sementara itu, Arab Saudi dikabarkan sudah mengirimkan tawaran resmi sebagai tuan rumah Piala Dunia pada awal Oktober.